Penelitian dan Evidence-Based Medicine, EBM, untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Apa itu Evidence-Based Medicine, EBM? Evidence-Based Medicine, EBM, adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dari penelitian, keahlian klinis dokter, preferensi dan nilai pasien. EBM mengajarkan mahasiswa kedokteran untuk secara kritis menilai literatur medis dan menggunakan bukti tersebut untuk meningkatkan praktik klinis. Tujuan mata kuliah penelitian dan EBM, memahami dasar penelitian medis, mempelajari konsep metodologi penelitian, desain studi, dan analisis data. Mengembangkan keterampilan menilai bukti, mengkritisi artikel ilmiah untuk menentukan validitas, relevansi, dan keandalannya. Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan klinis. Menggunakan bukti terkini untuk mendukung diagnosis dan terapi. Mendorong penelitian klinis, mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran melalui penelitian. Komponen mata kuliah penelitian dan EBM. 1. Dasar-dasar penelitian, metodologi penelitian, eksperimental, observasional, kualitatif, kuantitatif. Contoh, studi kasus kontrol, kohort, dan uji klinis acak, RCT. Pengumpulan data, teknik sampling, validasi data, dan instrumen pengumpulan data. Statistik medis, analisis data deskriptif dan inferensial. Contoh, uji tetes, chi-square, atau analisis regresi. 2. Prinsip evidence-based medicine, langkah-langkah EBM, mengidentifikasi masalah klinis. Contoh, apa terapi terbaik untuk hipertensi pada pasien diabetes? Mencari bukti, menggunakan sumber terpercaya seperti PubMed, Cochrane Library, atau jurnal ilmiah. Menilai bukti, mengevaluasi kekuatan dan kualitas penelitian, validitas internal dan eksternal. Mengaplikasikan bukti, menerapkan hasil penelitian pada pasien. Evaluasi hasil, meninjau dampak penerapan EBM terhadap kesehatan pasien. 3. Pengkritisan artikel ilmiah. Membaca artikel ilmiah dengan pendekatan kritis. Apa tujuan penelitian? Apakah metodologi penelitian valid? Apakah hasilnya relevan dengan populasi pasien tertentu? 4. Penyusunan proposal dan laporan penelitian. Mahasiswa biasanya diminta menyusun proposal penelitian sebagai bagian dari tugas akhir blok ini. Proposal mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, desain studi, analisis data yang direncanakan. 5. Aplikasi penelitian dalam praktik klinik. Menggunakan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan klinis nyata.
Contoh, memilih antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil uji sensitivitas mikroba. Evaluasi dalam mata kuliah penelitian dan EBM, tugas akademik, membuat critical appraisal, mengkritisi artikel ilmiah. Biasanya jurnal terkini terkait kasus klinis tertentu. Diskusi kelompok, berdiskusi tentang aplikasi EBM pada kasus-kasus yang diberikan. B. Praktik penelitian, desain penelitian. Menentukan masalah penelitian dan rancangan studi. Pengumpulan dan analisis data. Mahasiswa diminta untuk menganalisis data dengan software statistik, SPSS, R, atau lainnya. C. Ujian akhir. Biasanya berupa ujian tertulis untuk menilai pemahaman tentang EBM dan metode penelitian. Contoh soal. Apa keuntungan dan kelemahan uji klinis acak, RCT? Bagaimana Anda menilai validitas hasil sebuah studi kasus kontrol? Studi kasus dalam EBM, contoh kasus 1, pemilihan terapi pada diabetes. Masalah, apakah penggunaan metformin lebih efektif dibandingkan sulfonilurea untuk pasien diabetes dengan obesitas? Langkah EBM, mencari studi terbaru tentang terapi diabetes. Membandingkan bukti dari berbagai uji klinis. Menerapkan bukti pada pasien sambil mempertimbangkan kondisi spesifik mereka. B. Contoh kasus 2, antibiotik pada pneumonia, masalah. Apakah antibiotik spektrum luas lebih efektif daripada antibiotik spektrum sempit pada pneumonia komunitas? Solusi, menilai meta-analisis yang membandingkan kedua jenis antibiotik. Memilih terapi sesuai hasil sensitivitas mikroba dan kondisi pasien. Tantangan dalam penelitian dan EBM, kurangnya pemahaman statistik. Mahasiswa sering kesulitan memahami analisis data yang kompleks. Solusi, pelatihan statistik lebih intensif. Literatur yang tidak relevan, tidak semua penelitian dapat diaplikasikan ke populasi pasien lokal. Solusi, mengkaji penelitian kontekstual yang relevan. Ketergantungan pada sumber informasi, tidak semua mahasiswa memiliki akses mudah ke jurnal berbayar. Solusi, menggunakan sumber open access seperti PubMed Central. Kompetensi yang diharapkan. Kemampuan untuk menyusun penelitian, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian sederhana. Keterampilan mengkritisi artikel. Mahasiswa dapat mengevaluasi validitas dan relevansi bukti ilmiah. Penggunaan EBM dalam praktik klinis. Mahasiswa dapat membuat keputusan klinis berdasarkan bukti terbaik. Kolaborasi dalam penelitian. Mampu bekerja dalam tim untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.